Nah, oke, sudah saya rekam supaya nanti bisa dilihat kembali. Bapak Ibu, ini adalah meeting keempat. Nanti untuk hari ini nanti menu kita adalah kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan sebagian pedagogik. Karena pedagogiknya banyak sekali, maka untuk hari ini saya hanya bahas separuh. Nanti hanya sampai ke teori-teori belajar. Sedangkan untuk minggu depan kita menuntaskan sisanya. Jadi mulai dari model-model pembelajaran, bagaimana menyusun RPP, bagaimana cara penilaian, bagaimana cara tindak lanjut, bagaimana menyusun instrumen penilaian, bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah refleksi pembelajaran atau menyusun PTK. Nah, itu kita minggu depan dan mungkin nanti untuk minggu depan nanti kita saya jadwalnya saya geser mungkin nanti di hari Sabtu Bapak Ibu karena Jumat depan itu besok saya masih di Jogja. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 5 saya masih di Jogja di Hotel Grand Sahid Convention ya. Kayaknya di sampingnya Jogja Mart atau Jogja Mall itu ya. Ya, daerah Condong Catur, daerah Condong Catur Bapak Ibu yang dari Sleman mungkin tahu. Ya, situ maka nanti untuk minggu depan saya geser saja Bapak. Nanti saya geser daripada nanti mundur gitu ya, waktunya mundur untuk pertemuan minggu depan, pertemuan kelima itu nanti kita hari Sabtu lah Bapak Ibu ya. Sabtu pagi atau Sabtu siang monggo gitu ya. Kalau Sabtu kan Bapak Ibu juga masih di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti boleh siang boleh, kalau nanti pagi juga boleh lah. Nanti kita sepakati di grup. Kalau Jumatnya tidak bisa karena habis Jumatan itu baru penutupan Bapak Ibu ya dari Jogja. Begitu Bapak Ibu, nanti kita berarti ini pertemuan keempat, berarti kita punya 5 pertemuan lagi gitu ya. Jadi minggu depan itu kita membahas sisanya pedagogik, kemudian minggu depannya lagi, minggu ke-6 itu nanti kita bahas materi profesional bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Kemudian pertemuan ke-7 kita bahas materi IPA dan tematik SD gitu ya. Dan pertemuan ke-8 paling akhir itu nanti kita akan membahas satu pertemuan itu khusus untuk matematik. Jadi satu pertemuan sendiri itu nanti khusus matematika karena banyak sekali hitung-hitungan yang perlu kita bahas. Yang non guru SD ya nanti kalau sudah sampai materi profesional ya Bapak Ibu yang non guru SD ada kayaknya ada saya ingat ada beberapa yang tidak guru SD ya nanti kalau sudah sampai ke profesional ya nanti saya berikan materi khusus untuk ini untuk dipelajari mandiri. Setelah itu soal unit 4 itu baru akan muncul Bapak Ibu. Kalau materi kompetensi teknis itu sudah selesai Bapak Ibu nanti kerjakan soal unit 4. Itu soalnya nanti ada 80 soal. Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 2 jam. Gitu ya. Itu untuk soal unit 4. Kemudian setelah soal unit 4 panjenengan kerjakan nanti akan muncul soal post test. Soal post test itu nanti silakan Bapak Ibu kerjakan. Total soalnya adalah 150 soal. Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 170 menit gitu ya. Nah, itu dikerjakan dan pertemuan ke-9, pertemuan kita terakhir untuk Zoom gitu ya. Itu nanti akan membahas soal-soal post test itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti panjenengan bulan April ya. Setelah itu bulan April silahkan nanti Bapak Ibu mantapkan diri panjenengan untuk menghadapi tes tahap 1 ya insya Allah kalau tidak diundur dari informasi yang saya terima, walaupun belum resmi ya, belum ada suratnya,
Itu kalau sekitar Mei Juni itu nanti tes tahap 1. Ya pokoknya setelah hari raya lah itu. Semoga tidak mundur gitu ya, karena nanti supaya tidak berbenturan dengan jadwal yang CPNS. Begitu Bapak Ibu. Jadi setelah itu nanti setelah pertemuan ke-9 nanti Bapak Ibu pemantapan soal 30 paket gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan, sudah ada pembahasannya, dan nanti konsultasi saya layani via grup gitu ya. Via grup. Kalau nanti butuh Zoom ya silahkan kita bisa Zoom, atau nanti kalau memang butuh penjelasan melalui video ya nanti saya unggah di channel YouTube Wikimedia. Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai sampai 30 ya mau diulang lagi boleh, karena soalnya tidak saya kunci gitu ya. Jadi mau diulang-ulang boleh. Nah, jadi untuk belajar lagi diulang-ulang boleh, karena pembahasannya sudah diberi pembahasan Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu informasi untuk pertemuan ke depan ya, itu kronologinya, dan nanti panjenengan semua juga nanti yang untuk ini Bapak Ibu, yang untuk guru non PGSD nanti kalau panjenengan mengerjakan soal unit 4 maupun soal pemantapan, berarti soal-soal yang ada profesional SD-nya ya enggak usah dikerjakan gitu ya. Nah, jadi yang ada kerjakan aja yang sosial kultural, manajerial, TBS penalaran, dan wawancara. Itu Bapak Ibu. Karena memang kemarin sudah saya sampaikan, kami belum bisa membuka program khusus untuk guru mato jika satu kelas itu tidak ada 30 orang gitu ya. Jadi kami tidak bisa membuka itu Bapak Ibu. Tidak bisa memfasilitasi fasilitator khusus untuk kompetensi profesionalnya nanti kalau tidak ada 30 orang. Oke. Langsung saja saya share dulu Bapak Ibu. Saya mulai dari kompetensi kepribadian Bapak Ibu. Saya share dulu. Oke. Ya, jadi oke. Kompetensi kepribadian. Ya. Ini saya sampaikan dalam rangka nanti membekali Bapak Ibu kalau ada menjawab soal wawancara. Siapa tahu nanti ada kaitannya dengan kompetensi kepribadian dan sosial panjenengan semua terkait dengan profesi guru gitu. Memang karena guru ya mesti nanti wawancaranya kan tentang itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Kemudian menurut mohon maaf Bapak Ibu. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 gitu ya. Tahun 2005 Bapak Ibu ya, itu menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan guru itu ya yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia gitu ya, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kemampuan kinerja diri atau kemampuan diri, kemudian mengembangkan diri secara berkelanjutan. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kompetensi kepribadian menurut PP nomor 19 tahun 2005 Bapak Ibu. Nah, indikatornya ini Bapak Ibu, yang pertama, indikatornya adalah bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini kalau dalam kompetensi manajerial kemarin, ini sama seperti integritas ya, Bapak Ibu berarti punya integritas di sini.
karena taat norma, baik norma agama, norma hukum, norma yang ada di masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Jadi Bapak Ibu kan peserta didiknya tentu beraneka ragam gitu ya, bermacam-macam. Nah itu Bapak Ibu harus bisa menghargai itu. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh pilih kasih. Gitu ya. Yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Nah, ini juga integritas. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur. Nah, yang jujur ini juga kaitannya dengan integritas Bapak Ibu sebagai guru, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik di masyarakat. Jadi dengan juga harus bisa menjadi teladan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini indikatornya, berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitar. Terus berikutnya, indikator berikutnya menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini indikatornya itu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, indikator berikutnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Indikator berikutnya, bentar, ini agak. Ya. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai guru harus punya etos kerja, harus punya tanggung jawab ya, yang tinggi terhadap profesi Bapak Ibu ya, dan rasa bangga menjadi guru. Jadi bangga, jadi guru itu bangga, gitu ya. Walaupun nun sewu panjenengan masih guru honorer gitu ya. Mungkin untuk penghasilannya belum mensejahterakan gitu, tapi Anda tetap bangga saya sebagai guru. Nah itu berarti Anda mempunyai kompetensi kepribadian, begitu Bapak Ibu, dan rasa percaya diri. Nah ini indikatornya, gitu ya, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri, bekerja mandiri secara profesional. Oke. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Gitu ya. Nah, jadi guru itu punya kode etik Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjunjung kode etik profesi guru. Oke. Ini misalkan ada contoh soal, ini sudah ada di Hangout Bapak Ibu, yang sudah sempat belajar atau bahkan sudah di print ya, dan dibaca, ini sudah tahu, ini saya hanya mengingatkan saja. Apabila seseorang memilih menjadi insan beriman pada Tuhan, maka menurut Anda sikap mental seperti apa yang paling penting dimiliki? Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi makhluk yang beriman kepada Tuhan, maka yang perlu dilakukan itu adalah apa Bapak Ibu? Ya, A ya Bapak Ibu ya, mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan begitu berarti Bapak Ibu dalam bersikap, bertingkah laku itu akan selalu ingat gitu ya, akan sesuai dengan norma agama. Jadi itu indikator yang pertama. Ini nanti pembahasannya bisa Bapak Ibu baca, nanti saya share Bapak Ibu ya setelah meeting selesai. Komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda lebih banyak diwujudkan dengan komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda lebih banyak diwujudkan dengan A. melakukan kerja bakti atau bakti sosial,
B. Peduli dan memiliki keinginan menolong orang sesama. Menolong sesama. C. Mendukung kegiatan keagamaan. D. Mengawali hari dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. E. Berbaik sangka pada orang lain. Nah, ini kan baik-baik semua, Bapak Ibu. Nah, jadi Anda harus bisa memilih di antara ini. Komitmen pribadi Anda berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang B, ya. Peduli dan memiliki keinginan menolong sesama. Gitu ya. Jadi komitmen, komitmen pribadi di sini memiliki keinginan menolong sesama, peduli dan memiliki. Nah, ini berarti Bapak Ibu punya kepedulian terhadap orang lain. Gitu ya. Mohon maaf, itu tadi pembahasannya tidak usah saya. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan. Jadi pernyataan yang tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan. A. Menampilkan antusiasme dan semangat. B. Posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. C. Merencanakan strategi pengajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi kalau begini ya kita cari yang lebih kompleks aja, gitu ya. Yang lebih bagus itu adalah posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan. Nah, jadi nanti bisa kegiatannya bisa merencanakan strategi pengajaran, gitu ya, membina hubungan positif, bekerja sama dengan komunitas profesional. Gitu ya. Oke. Pembahasannya tidak usah saya lewati. Bekerja sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika apa? Nah, sistematis itu kan persistem ya Bapak Ibu, urut gitu ya. Secara bertahap. Jadi sistematis itu langkah-langkahnya urut. Gitu ya. Berarti ini yang tepat ini adalah yang C. Gitu ya. Bekerja bertahap sesuai rencana, memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. Dengan bekerja, nah ini pembahasan saya baca lagi, nggak usah. Contoh berikutnya, saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas. Sehingga jadwal mengajar menjadi padat, serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Anda dihadapkan pada situasi itu, terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, ini A ini sudah langsung ketemu jawabannya Bapak Ibu. Jadi option A ini ya. Option A ini berarti menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu punya tanggung jawab terhadap profesi Bapak Ibu. Ya. Jadi punya tanggung jawab, punya etos kerja, punya semangat kerja gitu ya. Nah, di sini sudah jelas ini di sini tertera menjadi tanggung jawab saya. Berarti Bapak Ibu punya tanggung jawab, punya etos kerja. Berikutnya, soal berikutnya, jika Anda melihat kurangnya fasilitas ruang laboratorium serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap, sebagai guru apa yang Anda lakukan? Berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Berupaya untuk mengkomunikasikan terbatasnya. Menciptakan laboratorium temporari dengan cara meminjam kelas lain. Berupaya mengoptimalkan apa yang sudah ada di ini kalau D masih berupaya gitu ya. Yang E menyerahkan segala permasalahan tersebut kepada pihak sekolah. Nah, ini yang paling tepat itu yang A Bapak Ibu ya. Jadi Anda punya inisiatif, Anda punya kreativitas gitu ya. Anda punya istilahnya solusi gitu ya menghadapi masalah itu. Kalau yang B itu kan itu hanya berupaya untuk mengkomunikasikan terbatasnya kepada pihak sekolah.
tidak memecahkan masalah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menghadirkan alternatif pilihan pemecahan masalah atau solusi tadi saya bilang. Saat ini Anda adalah seorang guru yang sedang izin belajar untuk studi S2. Pada suatu ketika Anda dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulannya mendesak. Tetapi di sisi lain, Anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar, apa yang Anda lakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi Bapak Ibu adalah izin belajar Bapak Ibu. Kalau izin belajar itu tugas pokoknya itu Anda masih dibebani dengan tugas-tugas Anda sebagai guru karena izin belajar. Beda dengan tugas belajar. Kalau pengalaman saya sebagai penerima beasiswa dari kementerian, dari Kemdikbud, itu statusnya tugas belajar. Kalau tugas belajar itu cuti. Selama belajar itu cuti. Jadi statusnya diubah dari guru menjadi mahasiswa. Gitu. Jadi kalau tugas belajar, Anda tidak usah memikirkan kelas lagi. Makanya kemarin saya kuliah itu tidak akan pengawas itu nguber-nguber saya mana RPP-nya, mana nilai daftar nilainya, mana enggak. Karena memang mereka sudah tahu bahwa saya itu tugas belajar, tidak izin belajar. Gitu ya. Itu beda Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu besok kalau sudah menjadi ASN, ada tawaran beasiswa, Bapak Ibu ikut ya, nanti bukan izin belajar, tapi tugas belajar. Ditugaskan untuk belajar. Nah ini karena izin belajar, Bapak Ibu masih punya tanggung jawab gitu ya untuk melaksanakan tugas-tugas dari guru gitu ya, tugas-tugas keguruan gitu ya, tugas-tugas Anda sebagai guru. Nah, ini Anda dihadapkan dengan tugas kuliah numpuk, waktunya mendesak, tetapi di sisi lain Anda harus mempersiapkan materi. Nah, apa yang Anda lakukan? A, saya akan mempersiapkan materi mengajar dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu, agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas kuliah. Ya, jadi jawaban itu adalah yang A, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengutamakan tugas Bapak Ibu sebagai guru gitu ya. Jadi mempersiapkan materi dulu, kalau sudah selesai baru nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas yang lain gitu ya. Oke. Anda diterima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini yang tepat ini adalah jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Nah, ini berarti Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini punya etos kerja yang tinggi, punya loyalitas, punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu jawaban B, Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk pembahasannya. Soal berikutnya, Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A, saya akan mengajukan proposal. Nah, berarti nanti kalau proposalnya tidak disetujui, Bapak Ibu tidak jadi meneliti nanti. Gitu ya. B, saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini yang B yang bagus, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan ya tadi etos kerja Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu gitu ya, tanggung jawab Bapak Ibu, loyalitas gitu ya. Ini yang B Bapak Ibu ya.
Nanti pembahasannya bisa dibaca Bapak Ibu. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Mengikuti teman sejawat yang tidak mau berarti Anda tidak punya apa ya? Kalau dalam manajerial ya integritas gitu ya. Anda tidak punya taat aturan, Anda tidak taat norma yang sudah ada di sekolah itu. Anda tidak disiplin gitu ya. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. Nah, ini protes. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat itu adalah yang C. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu disiplin gitu ya. Bertindak sesuai norma, sesuai aturan gitu ya. Nah, nyambung ke manajerial. Nanti kalau kesimpulannya loh kok itu kok sama seperti manajerial dan sosial kultural ya memang sama, tetapi kalau yang kompetensi sosial dan kepribadian guru itu lebih ke kepribadian Bapak Ibu sebagai seorang pendidik atau guru begitu. Sebetulnya sama intinya Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Semarang. Pada suatu hari Anda mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini misalkan Bapak Ibu guru honorer di honor kecil gitu ya, ada teman nawar ya ikut bisnis saya dengan honor yang berlipat-lipat bahkan bisa 10 kali lipat dengan apa yang Bapak Ibu ini, apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah merupakan cita-cita. Nah, ini kalau panjenengan milih A gitu ya. Ini bagus karena ini menunjukkan bahwa Anda itu lebih bangga gitu ya. Anda bangga menjadi seorang guru. Gitu ya. Nah, itu yang A Bapak Ibu. Anda bangga sebagai seorang guru walaupun gajinya kecil. Gitu ya. Apalagi ini menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Gitu ya. Jadi bagus. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu untuk kompetensi profesional. Kok profesional, mohon maaf. Kepribadian, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo sebelum saya lanjut ke sosial dan pedagogik nanti Bapak Ibu. Silakan, monggo. Di sela-sela ini kalau mau ada pertanyaan tentang kompetensi kepribadian. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Monggo Mas Nano, saya tunggu mungkin ada Mas Nano atau Pak Arif Hidayat, monggo. Kalau enggak saya lanjutkan nanti ke monggo Bapak Ibu. Silahkan. Kompetensi profesional. Kok profesional terus, saya kepikiran kompetensi kepribadian ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada saya lanjutkan. Saya share screen dulu untuk kompetensi sosial guru. Ya.
sebentar. Oke, kok potensi sosial guru. Nah, ini kalau sosial kemarin, kalau sosial budaya kan kita sudah bahas itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin ini juga sama sebetulnya dengan sosial kultural, tetapi kalau kompetensi sosial guru ya ini lebih spesifik ke tugas kita sebagai seorang guru. Oke, sebentar saya slideshow. Oke. Menurut PP yang sama, jadi kompetensi sosial guru itu adalah kemampuan Bapak Ibu, kemampuan guru atau pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi intinya, untuk kompetensi sosial ini bagaimana Bapak Ibu bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan lingkungan Bapak Ibu. Kalau di sekolah ya berarti Bapak Ibu bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, bisa bergaul secara efektif, berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, dengan semua warga sekolah ya, tenaga kependidikan. Kemudian di luar itu nanti Bapak Ibu juga harus bisa membangun sebuah komunikasi yang efektif juga dengan orang tua gitu ya. Kalau sekarang mudah, apalagi ini daring gitu ya, PJJ, mesti setiap kelas sudah punya grup kelas masing-masing ya. Nah, seperti saya ya, yang saya manfaatkan ya grup kelas Bapak Ibu, karena SD-nya memang di pedesaan itu. Kalau untuk Zoom seperti ini, untuk Vicon, untuk yang online itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Termasuk sinyalnya pun kurang memadai kalau di desa Bapak Ibu. Kalau beda dengan di kota ya. Oke. Berikutnya indikatornya Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi sosial ini panjenengan satu, bersikap inklusif. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan layanan ke semua peserta didik Bapak Ibu. Ya, nanti terutama kalau nanti ada anak-anak yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu harus peka di situ. Ya, jadi Bapak Ibu harus peka di situ kalau mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh diskriminatif karena ada anak yang kebutuhan khusus tidak suka anaknya dikucilkan, nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu bertentangan dengan kompetensi sosial seorang guru Bapak Ibu. Berikutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai guru ya komunikasinya harus baik, sopan, santun gitu ya, efektif, empatik gitu ya. Jangan sampai nanti ada istilah guru kok bicaranya begitu, guru kok tidak pernah sosialisasi, guru kok menutup diri gitu ya, guru kok tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan gitu. Jangan sampai timbul stigma itu ya, stigma negatif itu di dalam masyarakat Bapak Ibu ya. Oke. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, ini kemarin sudah dipelajari di manajerial sudah, di sosial kultural juga sudah. Jadi Bapak Ibu sebagai guru harus bisa beradaptasi di tempat bertugas. Ya. Nah, kalau di SD-nya seperti saya di desa itu kalau mau apa-apa, kalau tidak ada media yang mendukung, ya harus menghadirkan sebuah solusi pemecahan masalah gitu ya. Belum ada medianya ya sudah kita harus ngalahin buat gitu. Itu termasuk adaptasi Bapak Ibu ya di tempat petugas. Tetapi kadang itu juga ini juga problem ya, menjadi problem juga terutama untuk BKN ini. Kemarin kan di rapat akhir tahun kan dinyatakan oleh Pak Arya bahwa
Mengapa kok guru itu P3K itu karena apa ya? Salah satunya kalau saya tidak salah kutip itu kan CPNS itu belum ada 10 tahun sudah mutasi, sudah ini akhirnya membuat distribusi guru itu tidak merata. Makanya lebih aman BKN itu lebih memilih P3K. Jadi guru yang mengajar sudah mengabdi di situ, sudah mengajar di SD itu, seandainya nanti diangkat ASN juga ditempatkan di situ. Jadi itu juga berpotensi supaya guru itu tidak segera minta mutasi gitu. Karena sekarang banyak, karena terutama PNS daerah Bapak Ibu. CPNS saja bisa pindah loh Bapak Ibu sekarang itu. Ya karena kewenangan itu kan berada di pejabat pembina kepegawaian di daerah. Nah, pusat tidak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kalau mau pindah antar kecamatan itu ya mudah aja karena itu kewenangan dari daerah masing-masing Bapak Ibu. Nah, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lesan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, selain itu Bapak Ibu juga harus bisa membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas profesi sendiri, misalkan dengan PGRI. Kalau Bapak Ibu anggota IGI ya IGI, organisasi profesi yang lain mungkin gitu ya. Jadi sesama profesi bisa dengan profesi yang lain. Ini juga salah satu bentuk kompetensi sosial Bapak Ibu. Contoh soal 1. Berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? Nah, jadi metode mana Bapak Ibu? Widya wisata, tugas terstruktur, bermain peran, diskusi kelompok, atau simulasi. Nah, ini yang tepat adalah widya wisata. Jadi kita ajak anak-anak untuk berkunjung di suatu tempat, di mana di sana banyak sekali keberagaman, ya, kemajemukan, adat istiadat budaya, gitu ya, supaya anak kenal langsung, mengalami langsung, Bapak Ibu. Ya, itu lebih bagus karena usianya usia anak SD. Nanti kita bahas di teori belajar, gitu ya. Ketika bekerja bersama dengan rekan sesama guru, Anda akan, nah ini Bapak Ibu bekerja bersama dengan rekan sesama guru. Nah, ini bagaimana aspeknya Anda? A. Kerelaan untuk mengemukakan diri secara terbuka. B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. C. Mengharapkan pengertian dari sesama rekan kerja atau rekan guru, mohon maaf. D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. Mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Nah, ini yang tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Kita menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. Kita bantu. Oke. Pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik, tindakan pertama mana yang Anda pilih? A. Memaparkan hasil positif yang dari kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. Nah, yang benar, yang paling tepat itu apa, Bapak Ibu? Jadi kalau kita mau menyampaikan kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua, ya kita sampaikan dulu yang positif, yang baik-baik dulu, jangan langsung orang tua baru datang, gitu ya, capek-capek mungkin rumahnya jauh atau habis kerja, kemudian Bapak Ibu sampaikan yang jelek-jelek dulu, ya nanti kan malah secara emosional tidak bagus Bapak Ibu, secara psikologis gitu ya. Nah, makanya seperti saat ini kurikulum 2013 itu kan rapotnya itu kan yang ditonjolkan kan yang baik aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak menonjolkan yang kurang-kurang. Jadi Ananda siapa gitu ya, sudah mampu apa. Jadi tidak diberikan yang kurang-kurang, tidak dicantumkan. Sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua tentang kemajuan hasil belajar itu, ya Bapak Ibu sampaikan dulu yang positif-positifnya dulu. Yang kelebihan-kelebihan anak itu apa. Nah, biar nanti orang tua tergerak untuk berbicara itu.
Syukur-syukur nanti orang tuanya sudah menyadari sendiri kekurangan anaknya, dan itu menyampaikan pada guru, nanti kita kan malah mendapatkan informasi yang istilahnya sebuah konfirmasi lah gitu ya. Nah, kalau sama kan berarti oh iya berarti anak ini memang gini gitu ya. Oke. Sebagai seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara sendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal itu adalah, nah ini yang paling tepat itu adalah A, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. Nah, jadi kita harus memahami perkembangan masing-masing siswa. Jadi kita tidak bisa samaratakan, gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, perkembangan secara individu masing-masing peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang benar itu, yang paling tepat itu A. Jadi supaya apa? Kita bisa memberikan layanan secara juga selain secara klasikal, nanti Bapak Ibu bisa memberikan layanan secara individual, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan itu, Bapak Ibu. Ya. Seorang siswa yang Anda kenal tengah menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka pertama, Anda akan mengambil langkah memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaikan nilai. B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. C. Cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. D. Meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. E. Memberi teguran keras. Nah, ini juga tidak tepat, Bapak Ibu. Jadi yang tepat itu adalah kita ajak bicara, gitu ya, pendekatan interpersonal, Bapak Ibu. Ya, siapa tahu nanti kita ajak bicara dari hati ke hati, nanti dia masalahnya apa, kamu kok nilai pelajaran menurun, apa ada masalah keluarga apa gitu ya. Jadi kita dekati secara personal, Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih bagus gitu ya, daripada hanya diberikan perbaikan. Jadi diberikan perbaikan nanti kalau dia masih masalahnya itu masih mengganggu itu, yang sama aja Bapak Ibu, nanti nilainya tetap jelek juga. Tindakan mana yang Anda pilih ketika Anda seorang siswa, ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan. Nah, mengalami kemalangan ini apa, Bapak Ibu? Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Nah, ini yang tepat ini Bapak Ibu. Yang A. Ini menunjukkan kepedulian Bapak Ibu gitu ya, terhadap siswa, terhadap masalah siswa gitu ya. Nanti pembahasannya bisa Bapak Ibu baca lagi. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat, sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah dan memberikan teguran. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru. D. Saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. E. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat ya, agar berkenan untuk membimbing peserta didik. Nah, ini yang tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan rekan sejawat, gitu ya, dengan sesama guru, dengan pendidik yang lain, gitu ya. Jadi yang tepat itu B, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Anda adalah guru yang mengajar di SMA.
beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam kegiatan lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, dalam memilih ini Bapak Ibu harus bersikap objektif, tidak diskriminatif, gitu ya. Nah, ini kenal dekat dan baik, nanti ini yang dipilih. Enggak, jadi kita harus seleksinya ya harus seleksi objektif, gitu ya. Jadi yang tepat itu adalah yang B, saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya peserta yang memenangkan lomba nah ini lebih objektif Bapak Ibu. Nanti kita sambung di materi pedagogik tentang prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu kan ada valid, ada objektif, ada adil, ada beracuan kriteria, sistematis, berkesinambungan, dan lain-lain. Nanti kita bahas ke sana. Termasuk ini. Jadi kalau B ini adalah menunjukkan bahwa Bapak Ibu dalam menilai itu ya bersifat objektif. Ya. Pembahasannya nanti bisa Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru, teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Semarang, tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Ya. Ini seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita bisa dekati secara persuasif ya, supaya nanti tidak tersinggung gitu ya guru tersebut. Nah, siapa tahu setelah kita dekati secara persuasif nanti guru itu mau atau mampu untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, mungkin dengan kuliah lagi, sekolah lagi gitu ya Bapak Ibu. Supaya minimal sarjana atau S1 atau D4. Pembahasannya wah habis Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini jam 3. Masih ada satu lagi materi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum ke pedagogik. Monggo Bapak Ibu. Silahkan bertanya. Yo, Bu April, Pak Yoga, Bu Fitri Apriani, Bu Redmik, ini Bu siapa? Terus Pak Aan, Bu Farid, Baripati, Bu Sari Wulan, Bu Nini Seswati, Bu Karina, Bu Deni, Bu Nano, Pak Nano, Bu Siti, Bu Apriani, Bu Indah, Bu Puji, Bu Sri Rahayu, Bu Husnul, Bu Bidayatun, Mas Mudofar, Robokan, Bu Titik, Bu Sylvia, Bu Nur Aziza, Bu Ani, Mas Nur Hidayat. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya ke pedagogik Bapak Ibu. Monggo, kayaknya kalau soal ini monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Belum ada ya? Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut ke pembahasan materi pedagogik seri 1 ya Bapak Ibu ya. Ini saya bagi 2. Jadi pedagogik itu di modul Bapak Ibu kan 15 unit kalau tidak salah. Ini saya bagi, nanti saya hanya sampai ke teori-teori belajar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi materi pedagogik itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu merencanakan
Bapak Ibu itu melaksanakan, Bapak Ibu itu menilai, dan Bapak Ibu itu memberikan tindak lanjut. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu diketahui untuk sebentar Bapak Ibu. Ya, itu pedagogik Bapak Ibu ya. Jadi kalau hubungan pedagogik kalau dikaitkan dengan profesional, gitu ya. Kalau pedagogik dikaitkan dengan profesional, kalau pedagogik itu cara untuk menyajikan, gitu ya. Kalau profesional itu adalah bahan-bahannya. Jadi ibarat Bapak Ibu itu memasak, mau memasak makanan, ya. Kalau pedagogik itu bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara menyediakan. Kalau profesional itu adalah bahan-bahan makanannya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sebelum ini ya kita harus tahu cara-caranya dulu ya, cara memasaknya dulu ya, cara menyajikan materi. Gitu ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari kompetensi guru. Nah, ada 4 kompetensi guru, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kepribadian dan sosial tadi sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu. Jadi sudah ini. Sedangkan pedagogik itu ya tadi sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana Anda merencanakan, terus melaksanakan pembelajaran, menilai, kemudian Bapak Ibu bagaimana memberikan tindak lanjut. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Jadi merencanakan itu apa? Nanti Bapak Ibu harus bisa bagaimana menganalisis prota, gitu ya, membuat promes atau prosem, gitu ya, kemudian membuat silabus, bagaimana membuat RPP, bagaimana membuat KKM, nah itu merencanakan. Sedangkan melaksanakan, itu nanti kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, yang tertuang di RPP, maka dia melaksanakan ini ya kita bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menggunakan model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, gitu ya, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, dan sampai dengan mengevaluasi. Nah, nanti kita mengevaluasi ini kita harus melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, bagaimana menyusun sebuah instrumen penilaian, bagaimana caranya membuat tindak lanjut, gitu. Itu nanti kita bahas lebih detail nanti kalau pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Itu nanti ada ada materi apa? Ada materi penilaian dan tindak lanjut. Oke. Ini subindikatornya Bapak Ibu banyak sekali gitu ya. Yang pertama menguasai karakteristik peserta didik. Maka Bapak Ibu nanti harus paham teori-teori, betul, teori-teori pembelajaran Bapak Ibu ya. Teori-teori perkembangan, mohon maaf. Yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, melakukan tindakan reflektif. Ya, itu Bapak Ibu, itu pedagogi Bapak Ibu.
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif. Ini kompetensi kepribadian Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibahas. Tadi kan sudah dibahas. Ya. Yang sudah saya lewati aja biar mempersingkat, mengefektifkan waktu. Kompetensi profesional, kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi, materi pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu indikatornya, menguasai materi, struktur, konsep yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. Kemudian menguasai standar, kalau sekarang bukan standar kompetensi ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ya menguasai kompetensi inti gitu ya. Dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ya. TIK ini Bapak Ibu, karena kita ini abadnya abad 21 gitu ya. Jadi kompetensi pedagogik guru abad 21. Nah, ini terkenal dengan 4C-nya itu Bapak Ibu. Ya. Collaboration, creativity, communication, dan critical thinking skill. Nah, jadi di abad 21 ini sebagai guru ya kita harus bisa mempersiapkan anak didik kita untuk mempunyai 4 keterampilan ini Bapak Ibu. 4 keterampilan abad 21 ya. Bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya. Bagaimana anak-anak itu bisa mempunyai kreativitas yang tinggi, bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Kemudian komunikasi, di mana anak-anak bisa mengungkapkan gagasannya, pikirannya, bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya gitu ya. Kemudian critical thinking skill. Nah, ini bagaimana anak-anak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Ya. Ada permasalahan bisa memecahkan. Gitu ya. Nah ini yang harus kita ajarkan karena ini kita sudah dalam abad 21 Bapak Ibu. Jadi yang penting itu sekarang itu kolaborasi, berpikir kritis gitu ya. Bagaimana menjalin komunikasi ya, dan kreatif itu yang menentukan Bapak Ibu ke depan itu Bapak Ibu. Nah, ini kompetensi intinya ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi life and career skill, keterampilan kecakapan hidup dan karir gitu ya. Kemudian keterampilan dalam pembelajaran dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah media, informasi dan teknologi. Jadi sekarang itu abad 21, Bapak Ibu sebagai guru ya harus melek IT. Gitu ya. Jadi adanya pandemi ini juga mempunyai dampak positif bagi proses pembelajaran gitu ya. Kita sekarang guru-guru juga sudah pandai menggunakan Zoom, bahkan menggunakan Google Classroom gitu ya, Google Meet dan sebagainya ya, WA gitu ya. Kan WA juga bisa dibuat video conference gitu ya, walaupun hanya terbatas dengan 8 peserta didik. Tapi kan karena pandemi ini akhirnya banyak guru-guru, terutama guru-guru yang ya, senior itu juga mau untuk belajar tentang IT. Itu harus karena kita sudah masuk di abad 21. Nah, ini untuk peningkatan profesional berkelanjutan, ini nanti bisa Bapak Ibu. Ini hanya perkembangan tentang kebijakan-kebijakan tentang guru Bapak Ibu ya. Nanti bisa dan PKB ini kalau yang sering membantu Bapak Ibu guru PNS untuk menyiapkan PAK tahunan atau kenaikan pangkat ya mungkin sudah tahu tentang ini gitu ya. Nah, jadi
pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ya ada pengembangan diri melalui diklat-diklat, melalui seminar-seminar gitu ya. Publikasi ilmiah ya lewat jurnal, lewat artikel, lewat hasil-hasil penelitian, lewat buku itu publikasi ilmiah. Kalau inovatif ya kita menghasilkan alat peraga, kita menghasilkan karya seni, kita menghasilkan alat praktikum gitu ya, itu masuk karya inovatif. Ini link situs satu ini nanti kita perdalam nanti kalau kita bahas materi ke-15 saja nanti ketika kita bahas refleksi ya proses pembelajaran gitu ya. Oke. Ini perkembangan sistem pengajaran Bapak Ibu enggak usah. Nah, jadi karakter dan kecakapan abad 21 tadi nyambung yang tadi Bapak Ibu. Jadi abad 21 ini itu yang berperan itu adalah literasi digital karena ini sudah semakin canggih Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus melek IT gitu ya. Jadi harus punya literasi digital termasuk murid Bapak Ibu. Nah, kalau gurunya tidak punya literasi digital gimana nanti muridnya itu ya. Atau mungkin malah muridnya lebih melek IT daripada gurunya, itu juga banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian life and career skill. Ini kecakapan hidup, jadi flexibility, inisiatif. Jadi yang menentukan besok murid-murid kita sukses itu ya ini Bapak Ibu. Flexibility, ini inisiatif, kepemimpinan, keterampilan sosial gitu ya. Kebudayaan antar ini cross kultural gitu ya. Productivity, produk ya Bapak Ibu, accountability dan lifelong learner. Jadi ini orang-orang yang nanti akan sukses di masa depan Bapak Ibu. Maka kita harus persiapkan murid-murid kita ya untuk menuju ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi digital literasi ya kita harus tahu TIK. Maka nanti kita bahas untuk media TIK di SD gitu ya, nanti ada materinya Bapak Ibu. Ini tidak usah, 4 pilar pendidikan ini menurut UNESCO gitu ya. Learning to know, learning to do, learning to do gitu ya. Loh ini kok sama ya? Ini learning to know, learning to do, keliru Bapak Ibu ini. Belajar untuk mengerjakan kok double. To be, to live together gitu ya. Mengetahui untuk to know, to do, to be dan to live together gitu ya. Ini keliru ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Ini learning to be, ya, belajar untuk menjadi gitu ya. Oke. Nah, kita ke teori perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah teori psikoanalitis. Nah, psiko itu apa Bapak Ibu? Psikologi. Psiko itu adalah emosi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang, gitu ya. Jadi unsur yang terpenting di sini adalah emosi. Ya. Nah, emosi, motivasi, serta faktor-faktor yang lain. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis Bapak Ibu. Jadi bisa berubah-ubah. Dan aktif yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individu yang ada sejak lahir. Teori ini dicetuskan oleh Fred dan Erikson. Ya, jadi pencetus teori psikoanalitis. Nah, ini perkembangannya sudah ada Bapak Ibu di Hangout, nanti tinggal dibaca saja Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ada identitas, kebingungan peran, kemudian keintiman dan isolasi, kemudian yang terakhir ini
bangkit dan stagnan, dan yang terakhir integritas dan keputusasaan. Ini usianya sudah usia tua ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, jadi teori psikoanalisis jarang keluar Bapak Ibu ya. Jadi yang terkenal itu teori perkembangan ini ya teori kognitif ini Bapak Ibu. Ya teori Piaget ini Bapak Ibu. Ini yang paling sering keluar di soal-soal baik itu SKB maupun UKG maupun PPG, PLPG gitu ya. Nah, anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berarti memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang, dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Akomodasi meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil. Jadi teori kognitif menurut Piaget ini tuh bahwa anak-anak menyelesaikan diri itu dengan cara asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada soal tentang teori perkembangan, dia menyangkut asimilasi dan akomodasi, itu berarti teorinya Piaget Bapak Ibu. Ini nanti dibagi menjadi tahap sensori motor, itu usia 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya ini Bapak Ibu suka memperhatikan sesuatu dengan waktu yang lama. Memperhatikan suatu objek sebagai hal yang tetap dan ingin merubah letaknya. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dari objek di sekelilingnya. Mencari rangsangan melalui suara dan sinar lampu. Mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya. Yang kedua, tahap praoperasional, umur 2 sampai 7 tahun. Ini usia kanak-kanak Bapak Ibu ya, usia TK, usia PAUD gitu ya. Nah, ini ada praoperasional ya, usia 2 sampai 4 tahun, si kecil sudah mampu mengembangkan konsepnya menggunakan bahasa sederhana yang sering mengalami kesalahan. Ciri-cirinya mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria, mampu menyusun beberapa benda secara berderet. Yang keempat, self counter yang sangat menonjol. Nah, intuitif itu untuk 4 sampai 7 tahun. Ini masa kanak-kanak Bapak Ibu ya. Nah, ini cirinya adalah sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal-hal yang lebih rumit. Meski kurang menyadari, tapi si kecil sudah dapat mengkategorikan objek, dapat mewujudkan ide yang ada di pikiran. Nah, ini Bapak Ibu, ini usia SD, tahap operasional konkret, sehingga Bapak Ibu kalau mengajarkan sebuah materi atau konsep kepada peserta didik, alangkah baiknya media yang kita gunakan itu berupa media yang konkret. Kenapa? Karena anak-anak kita, anak-anak SD itu ada pada tahap operasional konkret. Jadi lebih senang untuk memanipulasi benda-benda yang konkret, benda-benda yang nyata, daripada diajak untuk berpikir abstrak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, tahap operasional formal mulai 11 tahun ini berarti dia jenjangnya sudah jenjang SMP, gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat, memahami konsep yang bersifat abstrak, sudah dapat melihat realitas yang terkadang bisa abu-abu, tidak melulu hitam dan putih. Nah, yang kedua itu adalah teori perilaku ketiga ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Teori perilaku dan belajar sosial. Nah, jadi teori perilaku ya behavior atau behaviorisme atau behavioristik ya Bapak Ibu. Itu tokoh-tokohnya Bapak Ibu. Ada Pavlov, ada Watson, ada Skinner, ada Hull, ada Guthrie gitu ya. Tapi yang terkenal ini biasanya Skinner, teori Skinner. Nah, jadi menurut behavior ini yang terpenting itu adalah stimulus dan respon Bapak Ibu. Jadi dalam teori behavioristik ya, nanti akan nyambung ke teori belajar. Itu yang paling penting itu adalah stimulus dan respon. Gitu ya. Jadi apa yang kita stimuluskan baik, berarti nanti responnya pun akan direspon baik.
Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah teori belajar perilaku. Kalau teori belajar sosial, ini tokohnya adalah Albert Bandura. Ya, Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Dan terakhir ini, teori etologis ini adalah teori yang menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu. Sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Oh, masih ada satu lagi ya Bapak Ibu, teori ekologi. Nah, ini juga tidak terkenal dan tidak sering keluar. Bahkan jarang Bapak Ibu tidak. Untuk teori perkembangan itu PAC yang biasanya PAC ya tadi ya yang sering keluar. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitas. Ya, teori ekologi. Nah, teori-teori belajar. Teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini dalam beberapa buku juga sering disebut dengan teori tabula rasa, Bapak Ibu. Ya. Jadi anak-anak itu diibaratkan seperti selembar kertas kosong atau kertas putih itu, nanti mau jadi apa itu tergantung gurunya, tergantung siapa yang menulisi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu teori tabula rasa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi siapa nanti yang menulis, nanti ya nulisnya apa. Kalau baik ya berarti nanti akan menjadi baik gambarnya atau tulisannya. Tapi kalau tulisannya jelek ya berarti nanti. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun dia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jadi yang diutamakan di teori behavioristik itu adalah hasil belajar, Bapak Ibu. Prosesnya bagaimanapun, yang penting dia itu hasil belajarnya itu bisa diamati, bisa diukur. Itu teori behavioristik. Nanti akan berlawanan dengan teori belajar kognitif. Ya. Nah, stimulus, respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Kalau respon itu reaksi atau tanggapan siswa. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini teori belajar menurut Ordik, ini juga tidak. Watson juga tidak. Ini saya loncat aja Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Oke, ini kan sama seperti tadi. Nah, ini Skinner ini Bapak Ibu. Ya, biasanya yang sering keluar itu Skinner. Nah, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Nah, itu menurut Skinner, Bapak Ibu. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena teori behavioristik itu teori yang mengutamakan stimulus dan respon, maka akibatnya Bapak Ibu, kalau kita penganut teori behavioristik, nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak atau siswa-siswa yang pasif. Jadi kita yang aktif. Jadi guru aktif ceramah, anak yang mendengarkan saja, gitu ya. Jadi respon atau perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement,
ya, penguatan ya Bapak Ibu ya, dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement dan hukuman, ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam teori behavioristik. Nah, itu Bapak Ibu teori behavioristik atau teori tabula rasa. Yang kedua, teori kognitif. Ini berlawanan Bapak Ibu dengan teori tadi. Kalau behavioristik itu dia mengutamakan hasil, kalau teori belajar kognitif dia mengutamakan prosesnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penganut aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Gitu ya. Oke. Jadi ini berlawanan. Biasanya yang terkenal ini biasa juga sering keluar Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah dibahas, tidak perlu saya bahas lagi. Tahapnya ada sensori motor, ada pra-operasional, tadi sudah operasional konkret, operasional formal, ini tadi sudah saya bahas tadi di ketika teori perkembangan. Nah, jadi pada tahap sensori motor, anak belajar tentang dunia melalui sentuhan atau indera. Nah, namanya aja sensor ya Bapak Ibu. Sensor itu kan indera. Gitu ya. Anak mulai mengatur objek secara logis pada tahapan praoperasional. Jadi sudah bisa menyusun Bapak Ibu untuk tahap praoperasional itu. Penalaran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang pada tahap operasi formal. Itu yang keempat itu. Nah, yang ketiga itu dalam tahap operasional konkret, kuantitas atau isi dipengaruhi oleh bentuk yang berbeda. Kalau di operasional konkret ini terbalik Bapak Ibu, ini sebetulnya 3 sini 4. Jadi operasional konkret ini anak harus menggunakan benda konkret untuk proses berpikir Bapak Ibu. Jadi medianya harus konkret, belum bisa abstrak. Tapi kalau usianya sudah formal, SMP ke atas dia sudah bisa berpikir abstrak. Brunner ini juga sering keluar Bapak Ibu. Tahap-tahapnya ini ada tahap enaktif, tahap ikonik, kemudian tahap simbolik. Nah, contohnya bagaimana dalam proses pembelajaran? Nah, misalkan saya guru kelas 1 gitu Bapak Ibu. Saya guru kelas 1, saya mau mengajarkan bilangan kepada murid saya gitu ya. Misalkan saya mau mengajarkan murid saya bilangan, memperkenalkan bilangan 10 misalkan. Nah, saya ambil kerikil 10 atau saya ambil daun 10, atau saya ambil batang 10. Nah, ayo anak-anak coba ini dihitung berapa daunnya, jumlah daunnya. Anak-anak coba dihitung batu itu ada berapa jumlahnya. Mereka akan menghitung 1, 2, 3, 10 Pak. Nah, itu saya proses belajar saya yang saya gunakan itu masih dalam tahap enaktif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memakai benda-benda konkret. Kemudian yang ada di sekitar tentunya ya, di sekitar siswa. Kemudian yang kedua tahap ikonik, ini anak-anak memahami konsep itu mereka sudah bisa pakai gambar. Mereka sudah bisa pakai ikon atau gambar-gambar. Jadi misalkan untuk mengajarkan bilangan 10, saya gambar aja di papan tulis, daun, jumlahnya 10. Ya, saya gambar 10. Ayo anak-anak, coba ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Pak. Ya, itu saya menggunakan tahap ikonik. Itu di tahap ikonik Bapak Ibu. Kemudian yang tahap simbolik, ini berarti anak-anak sudah mengenal secara abstrak bilangan 10 itu bagaimana. Oh, bilangan 10 itu ya berarti 1 sama 0. Gitu ya. 1, 0. Jadi dia sudah tahu angka, maaf. Dia sudah tahu bilangan 10 itu ya 1 dengan 0. Itu sudah sampai tahap simbolik. Nah, tapi untuk anak SD, karena masih di operasional konkret, seharusnya urut seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus konkret dulu. Tahap enaktif, kemudian ikonik, baru simbolik. Gitu ya. Itu teori Brunner. Ini sering keluar Bapak Ibu.
tentunya tidak seperti ini. Tentunya nanti Bapak Ibu dihadapkan kepada sebuah kasus dalam pembelajaran, kemudian nanti itu menurut teori mana itu. Jadi tidak teori tahap inaktif adalah enggak begitu lagi soalnya sekarang Bapak Ibu. Jadi soalnya sudah ke studi kasus, sudah ke penerapan gitu ya. Tidak ada soal-soal pemahaman, tidak ada soal-soal yang konsep gitu, enggak. Tetapi konsep itu, pemahaman itu perlu Bapak Ibu tahu karena supaya nanti bisa menganalisis soal itu gitu ya. Soal penerapan itu Bapak Ibu. Oke. Ausubel ini adalah teori bermakna. Gitu. Jadi anak-anak akan bermakna, mendapatkan pembelajaran yang bermakna, kalau pembelajaran itu tidak hanya menghafal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi akan bermakna ketika anak-anak itu melakukan Bapak Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran itu akan bermakna ketika anak-anak itu melakukan sendiri. Itu teori belajar yang diungkapkan oleh David Ausubel. Jadi lewat apa? Lewat demonstrasi, lewat eksperimen, ya, lewat discovery. Jadi mereka menemukan sendiri. Ya. Mereka mengalami sendiri. Sehingga mereka akan menemukan konsep-konsep itu tidak melewati drill atau menghafal, proses menghafal. Tapi dia melakukan sendiri sehingga di otaknya dia akan tertanam lama karena dia peroleh pengetahuan itu karena dari prosesnya tadi dia melakukan sendiri. Mungkin lewat praktek, mungkin lewat simulasi, lewat demonstrasi begitu Bapak Ibu. Kalau hafalan saja ya mungkin tidak akan bertahan lama Bapak Ibu ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, aplikasi teori kognitif. Nah, ini prinsip-prinsipnya begini Bapak Ibu. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, yang mudah gitu ya, bukan yang muda. Mohon maaf saya kurang ini. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Jadi urut Bapak Ibu ya, ada tahap-tahapannya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Nah, maka kita sebagai guru SD ya kita gunakan benda-benda yang konkret media itu. Dan itu ada di sekitar siswa kita. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat berjalan dengan baik. Sehingga, nah, dengan proses nomor 4 ini Bapak Ibu, anak itu dia aktif, ya, secara aktif terlibat dalam proses belajar, maka nanti dari prinsip nomor 4 ini nanti pembelajaran itu akan menjadi bermakna. Jadi tahan lama di pikiran anak-anak, di otak anak-anak gitu, tentang pengertian sebuah konsep daripada dia menghafal. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaktifkan pengalaman atau informasi baru yang struktur kognitif yang telah dimiliki si pembelajar. Si belajar. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pola disusun dengan menggunakan sederhana ke kompleks. Jadi nanti Bapak Ibu ya polanya ya dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sulit, dari lingkungan yang dekat dengan anak baru ke yang jauh gitu ya, atau kontekstual itu ya. Itu yang dipakai Bapak Ibu ya, untuk usia anak SD ya Bapak Ibu ya. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada menghafal ya. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang akan diketahui. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Teori konstruktivistik. Ya. Jadi teori konstruktivis ini adalah teori di mana siswa itu nanti akan menemukan konsep
siswa itu membangun sebuah konsep itu melalui sebuah kegiatan yang dilakukan sendiri, Bapak Ibu. Hampir sama dengan tadi pembelajaran bermakna. Itu sama, hampir sama. Ya. Jadi teori konstruktivis ini, jadi anak-anak itu nanti akan memperoleh suatu pemahaman mengenai sebuah konsep itu karena anak-anak itu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar, gitu ya. Itu teori konstruktivis. Ya. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memproses, nah ini Bapak Ibu, memproses gagasan. Jadi anak-anak itu mengkonstruksi gagasannya, membangun gagasannya, gitu ya. Bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya, bahkan pada unjuk kerja dan prestasi belajar. Jadi konstruktivis ini juga sama, dia seperti kognitif. Jadi dia tidak mengutamakan prestasi atau hasil belajar siswa, tetapi lebih mengutamakan ke proses. Supaya apa ya? Supaya tadi anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Gitu ya. Oke. Tokohnya ya ini Bapak Ibu, Vygotsky gitu ya. Nah, teori humanistik. Human itu kan manusia ya Bapak Ibu. Teori bagaimana teori kita, teori belajar yang bagaimana mengapa ya istilahnya ya. Bagaimana kita memanusiakan gitu ya, memanusiakan manusia, memanusiakan anak didik kita gitu ya. Ini teori humanistik. Ya. Jadi teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar. Berarti sama dengan behavioristik gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kalau behavioristik tadi kan stimulus dan respon, tapi kalau humanistik ini dia mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Berarti dia sama dengan behavioristik dan dia bertentangan dengan kognitif gitu ya, berlawanan dengan kognitif. Pandangan David Klopp ini juga tidak sering muncul sih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengetahuan aja nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Yang sering muncul itu adalah Bloom, ya. Tokoh yang terkenal aliran humanistik itu biasanya yang sering banyak muncul ini Benjamin Samuel Bloom yang terkenal dengan taksonomi Bloom-nya itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ada domain, ini adalah kognitif, ini adalah domain psikomotorik atau keterampilan, dan ini domain sikap atau afektif, ya. Nah, ini yang biasanya nanti kita gunakan untuk merumuskan sebuah indikator atau tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Taksonomi Bloom ini. Maka nanti kita akan mengenal dengan istilah kata kerja operasional atau KKO. Ya. Ini sebelum direvisi oleh Anderson. Jadi sejak awal taksonomi Bloom itu dia kata benda, Bapak Ibu. Ya, karena dulu ini berarti belum direvisi oleh Anderson. Ini masih yang dulu Bapak Ibu ya, tingkatan yang dulu. Jadi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini kata benda. Nah, pada tahun 2001 itu sudah direvisi oleh muridnya, ya, muridnya Bloom sendiri, yaitu Anderson, itu diubah menjadi kata kerja, Bapak Ibu. Jadi yang bawah ini ingatan menjadi mengingat, gitu ya. Kemudian memahami, kemudian menerapkan, kemudian menganalisis, kemudian setelah menganalisis itu menilai, gitu ya, mengevaluasi,
Kemudian yang paling tinggi ini bukan evaluation, tapi yang paling tinggi itu adalah create kalau yang sekarang, atau mencipta, gitu ya. Nah, jadi mengkreasi atau mencipta itu paling tinggi sekarang. Maka setelah direvisi Anderson itu, Bapak Ibu, menjadi kata kerja, kita sekarang mengenal dengan namanya hot. Ada yang namanya lot. Gitu ya. Karena ini sekarang ini bukan lagi kata benda, tetapi kata kerja, sehingga ini menjadi proses berpikir. Ya, keterampilan proses berpikir. Nah, jadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta atau mengkreasi. Paling tinggi mengkreasi. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang sekarang, yang direvisi oleh Anderson, Bapak Ibu. Oke, itu nanti kita sambung ketika kita bagaimana merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Nanti juga kita ada kaitannya dengan taksonomi Bloom ini, Bapak Ibu. Nah, sekaligus dengan KKO tadi nanti ya, dengan KKO, kata kerja operasional. Jadi di lapangan itu masih banyak apa ya istilahnya ya, persepsi yang salah, anggapan yang salah bahwa soal HOT itu soal yang sulit. HOT itu bukan level soal, Bapak Ibu. HOT itu adalah keterampilan proses berpikir, bukan level soal. Level soal itu kalau di Pusmenjar, dulu Puspendik, sekarang Pusmenjar namanya, itu hanya ada level 1, itu pemahaman dan pemahaman dan ingatan kayak apa. Yang kedua, level 2 itu adalah level penerapan, dan yang level 3 itu adalah level penalaran. Jadi HOT itu bukan tingkat kompleksitas soal atau bukan tingkat kesulitan soal. HOT itu adalah keterampilan proses berpikir. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal di mana itu membuat siswa berpikir mulai C4 menganalisis ke atas, menganalisis, mengevaluasi, terus mengkreasi, itu berarti atau mencipta itu berarti soal Bapak Ibu itu HOT. Beda dengan soal sulit. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu misalkan, Presiden Soekarno itu, tanggal lahir Presiden Soekarno itu berapa? Nah, mesti sulit dijawab Bapak Ibu, karena itu ingatan. Kalau tidak ingat, tidak hafal, ya tidak bisa menjawab. Nah, itu soal sulit. Tetapi levelnya masih level ingatan. Gitu Bapak Ibu. Itu beda. Jadi level, kalau HOT itu keterampilan proses berpikir. Gitu ya. Kalau bukan level soal, tapi di lapangan itu. Soal HOT itu mesti soal yang sulit. Salah itu Bapak Ibu. Ya. Belum tentu sulit. Karena proses berpikir kalau soal HOT itu ya lebih, dia ya istilahnya kalau bahasa Jawanya ya dia hanya sedikit muter-muter gitu loh ya, istilahnya berpikirnya bertingkat lah begitu ya, bukan level kesulitan soal ya. Nanti kita bahas kalau sampai ke penilaian ya Bapak Ibu ya, tentang soal HOT, dan itu nanti kita lebih perdalam nanti di sana. Nah, jadi penerapan teori humanistik ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan layanan kepada siswa Bapak Ibu. Ya, kalau di sini menyebutnya ya memanusiakan peserta didik atau memanusiakan siswa kita gitu ya. Jadi di sini inti dari pembelajaran humanistik ini adalah bagaimana memanusiakan siswa dan membantu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Oke, berarti sudah selesai nih Bapak Ibu kalau begitu. Oke, Bu Novita. Pak Widi mohon maaf saya live. Iya, enggak apa-apa. Yang mau meninggalkan enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang masih bertahan 22 orang, ada pertanyaan? Monggo. Baik teori belajar, baik teori perkembangan maupun kompetensi sosial dan kepribadian, saya persilahkan Bapak Ibu sebelum saya tutup Bapak Ibu.
Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Pak Mudofar ada enggak Pak? Pak Ahmad Mudofar? Tidak ada, belum ada. Belum ada. Sementara ya, belum ada. Ya. Nah, Ya, mungkin kalau nanti sudah, ya nanti kalau mungkin sudah ada soal itu ya, mungkin nanti akan baru ada pertanyaan. Jadi teori-teori belajar itu yang mendasari itu Bapak Ibu terciptanya sebuah model-model pembelajaran. Ya, jadi model-model itu didasari dari tadi teori-teori belajar oleh para ahli tadi Bapak Ibu. Jadi biasanya itu yang sering keluar di soal itu yang tokoh-tokoh yang terkenal ya tadi Bapak Ibu, Piaget, Bloom, kemudian Brunner, teori Brunner itu biasanya kalau di dalam pembelajaran matematik itu sering dipakai Bapak Ibu. Nah, jadi tidak harus semua tokoh-tokoh itu Bapak Ibu harus hafalkan atau Bapak Ibu harus dalami, tidak usah. Karena dari pengalaman-pengalaman itu hanya teori-teori yang dari tokoh-tokoh yang terkenal yang berpengaruh di dalam dunia pendidikan, Bapak. Tidak semua itu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk teori perkembangan ya Piaget. Paling itu teori yang sering dipakai ya behavioristik, kemudian konstruktivis sama kognitif. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau humanistik biasanya yang keluar ya Bloom tadi, taksonomi Bloom itu Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan Bapak Ibu. Ini jam 4 kurang 15 menit. Untuk Jumat depan, ini nanti kita bahas mau mundur seminggu atau nanti kita alihkan ke hari Sabtunya. Kalau hari Sabtunya saya sudah di rumah, kalau Jumatnya siang masih di Jogja Bapak Ibu. Jadi belum bisa meeting. Nanti kita bahas di grup saja Bapak Ibu untuk pertemuan meeting kelima. Nanti meeting kelima nanti kita akan membahas pedagogik tapi sudah ke teknis. Kalau ini kan teori-teori tadi Bapak Ibu. Besok kita akan ke teknis. Teknis itu bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu itu prinsip-prinsip bagaimana Bapak Ibu itu menyusun sebuah RPP. Prinsip-prinsip RPP itu apa saja? Komponen-komponen RPP itu apa saja? Nah, ini mungkin nanti ke depan pertemuan kelima, meeting kelima nanti akan banyak diskusi. Ya, karena ini sudah ke praktek gitu ya. Karena nanti bagaimana merumuskan KKM, bagaimana menyusun soal, bagaimana remedial, bentuk-bentuk remedial, bagaimana bentuk-bentuk pengayaan, gitu. Nanti semuanya akan kita bahas untuk pertemuan kelima, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, ya, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, ya, karena ini masih pandemi juga, cuacanya juga ekstrim juga, ya, tetap patuhi protokol kesehatan Bapak Ibu. Sampai ketemu di meeting selanjutnya, meeting 5 Bapak Ibu, ya, jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bapak. Ya Bu Fitri, hati-hati. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Bu Indah Setia nggih. Apunten telat wau. Nggih, enggak apa-apa Mas Aan, nanti ada rekamannya. Nggih. Nanti saya share rekaman nggih. Kali nyambi Bapak dados mboten niku napa jenenge ingkang derek mboten fokus banget. Oh, enggak apa-apa, nanti kalau waktu luang disemak aja nanti di rekamannya ya. Kalau waktu luang bisa disemak ulang. Nggih. Nggih, saya live dulu Bapak Ibu. Nggih. Ini enggak apa-apa. Disambi-sambi pun enggak apa-apa. Nggih. Nggih, saya tutup.